Kemudian bab berikutnya, Ibnu Qudamah rahimahullah, babul hadanah. Bab hadanah. Ada 7 pembahasan di dalam bab ini. Yang pertama al-hadanah secara bahasa. Definisi hadanah. Secara bahasa hadanah dari kata al-hadan yang bermakna al-jamb, samping seseorang, atau bermakna di dalam pelukan seseorang. Itu disebut hadanah. Sebab hadanah ini anak itu dirawat oleh siapa yang merawatnya. Ya, didekap oleh orang tuanya. Itu makna hadanah secara bahasa. Adapun secara istilah, hadanah adalah hifdhu saghirin wa nahwihi amma yadurruhu wa tarbiyatuhu bi'amali wa salihi. Hadanah adalah menjaga anak kecil dan semisal dengan itu dari hal yang membahayakannya, atau mendidiknya untuk melakukan hal-hal yang merupakan kemaslahatannya. Iya. Jadi ini hadanah, perawatan, penjagaan terhadap anak. Jadi kalau si anak di hadanah, itu berarti anak tersebut dirawat. Iya. Dia yang berhak menjaganya, berhak mengasuhnya. Ya, kalau orang Indonesia biasanya dia gunakan hak asuh. Dan akan terbaca nanti di pembahasan, sela-sela pembahasan, bahwa maksud dari hadanah itu ada 3 perkara. Maksud dari hadanah. Yang pertama adalah merawat si anak dengan memenuhi segala keperluannya. Ya, keperluan makan misalnya, minum, pakaian, tempat tidur, membersihkan badannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga anak dari segala hal yang membahayakannya atau mengganggunya. Iya. Menjaga gerakan-gerakannya. Apa saja yang bisa membahayakannya, mengganggunya, dia menjaga anak itu dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga dari hadanah, maksud dari hadanah adalah mendidik anak dengan hal yang memberikan kemaslahatan baginya, pendidikannya. Apakah itu berkaitan dengan dunia ya maupun berkaitan dengan agama ya. Jadi ini yang disebut dengan hadanah, hak asuh, pengasuhan anak. Dan di dalam bab ini Ibnu Qudamah rahimahullahu taala akan menjelaskan siapa yang paling berhak di dalam mengasuh anak itu dan bagaimana ketentuan-ketentuannya. Dan dimaklumi adanya hadanah ini, hak asuh ini, adanya hak hadanah disebabkan karena terjadinya perpisahan antara suami dan istri. Itu sebabnya. Karena itu pembahasan hadanah disebutkan di akhir pembahasan nikah. Karena memang ini dari hal yang terjadi karena adanya perpisahan suami dan istri. Kalau suami dan istri tidak berpisah, maka keduanya mempunyai tanggung jawab di dalam mendidik anaknya. Nah, begitu berpisah, ada pembahasan hadanah tentang siapa yang paling berhak mengasuh anak tersebut. Kemudian Ibnu Qudamah menerangkan urutan golongan yang paling berhak mendapatkan hadanah. Kata beliau, ahaqqun nasi bit-tifli ummuhu, thumma ummahatuha, thumma ummahatuha, wa in alawun. Kata beliau, orang yang paling berhak mengasuh at-tifli, anak kecil. Ini pembahasannya memang anak kecil ya. Adapun kalau sudah besar, akan datang nanti di umur sudah 7 tahun, maka si anak boleh memilih dia ikut kepada siapa. Iya. Ahakun nasi bit-tifli, manusia yang paling berhak terhadap anak bayi adalah ummuhu, ibunya.
Ya, di sini Ibnu Qudamah langsung membahas tentang urutan siapa yang paling berhak ya. Dan dimaklumi bahwa hadanah ini karena dia adalah suatu hak di dalam mengasuh, ya tentunya disyaratkan syarat-syarat yang lain. Walaupun tidak disebut di sini oleh Ibnu Qudamah. Seperti disyaratkan syarat keislaman, ada orang yang mengasuhnya. Iya. Kalau misalnya ibunya kafir, bapaknya muslim, maka bapaknya yang paling apa? Paling berhak untuk mengasuhnya. Iya. Karena kekafiran bukanlah suatu hal yang mengizinkan seseorang itu diberi hadanah. Kemudian disyaratkan bahwa hadanah ini diberikan kepada orang yang mukallaf. Sebab orang yang tidak mukallaf, dia tidak mampu menjaga, merawat. Dan disyaratkan juga pada hadanah ini, orang yang diberi hak asuh ini memiliki amanah. Memiliki amanah. Nah, so kalau tidak ada amanahnya, dia akan telantarkan anak tersebut. Dan juga disyaratkan terhadap orang yang memiliki hak hadanah, ia rasyid. Seorang yang bisa bertindak dengan baik dan benar. Bisa menjaga dengan benar. Dan sebagian ulama ada yang mensyaratkan bahwa hak hadanah itu diberikan kepada orang yang tidak memiliki penyakit menular. Ya, sebab kalau salah satu dari orang tuanya yang memiliki penyakit yang membahayakan anak, maka hadanah tidak diberikan kepadanya. Baik, ini beberapa syaratnya dari hadanah. Akan ada nanti syarat-syarat yang lain disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya, sekarang beliau memulai dulu yang paling berhak. Siapa yang paling berhak memelihara anak adalah ummuhu, ibunya. Ya, dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa ibu yang paling berhak. Hanya saja keberhakan ibu ini sepanjang dia belum apa? Dia belum menikah. Sepanjang si ibu belum menikah. Iya. Dan ini berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bin As, riwayat Ahmad, Abu Daud dan selainnya, di mana Rasulullah SAW didatangi oleh seorang perempuan mengeluhkan bahwa suaminya ingin mengambil anak itu darinya. Maka Nabi SAW bersabda, "Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi." Engkau hai ibu lebih berhak terhadap anak itu sepanjang engkau belum menikah. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan ulama dalam hal ini bahwa ibu yang paling berhak. Tapi syaratnya itu kalau dia belum menikah. Adapun kalau misalnya dia sudah menikah, maka hadanah diberikan kepada ayahnya. Dia yang paling berhak di dalam hal tersebut. Ini kita berbicara tentang sisi keberhakannya yang paling berhak. Adapun kalau misalnya si ibu sudah menikah dan si ayah, bekas ayahnya masih tetap ridha, mantan istrinya merawat anaknya, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dilihat dari sisi keberhakan, maka mantan suami setelah si istri menikah lagi dengan orang lain, dia yang paling berhak terhadap anak itu. Kemudian setelah ibu siapa? Kata beliau, "Tsumma ummahatuha wa in alaun." Kemudian ibu-ibunya ibu, itu nenek dan seterusnya ke atas. So mereka kedudukannya sama dengan ibu. Sama dengan apa? Ibu. Kemudian kata beliau, "Tsumma al-ab." Kemudian setelah itu ayah. Sebab memang ayah yang paling didahulukan di dalam hal ini, sebab ini adalah asal nasabnya. Dan yang paling dekat kepada anak itu. Iya. Karena dimaklumi ayah ini setelah ibunya yang paling besar rahmat dan perhatiannya atau kebertanggungjawabannya kepada anak. Kata beliau, "Tsumma ummahatuhu." Ya, setelah ayah siapa? Kemudian ibu-ibunya ayah. Yaitu nenek. Nenek dari ayahnya. Sebab dia mirip dengan ibunya sendiri. Tsummal jad.
Setelah itu kakek. Setelah itu siapa? Kakek. Karena kakek kedudukannya sama dengan siapa? Dengan ayah. Tsumma ummahatuhu. Kemudian ibu-ibunya kakek. Kalau memang si kakek masih punya ibu, maka dia yang paling berhak. Nah, hanya saja sebagian ulama berpendapat bahwa nenek bibi dari pihak ibu itu lebih berhak daripada selainnya setelah ayah dan kakek. Memang sudah benar ya urutannya ibu kemudian kakek. Ibu, nenek, kemudian kakek. Iya. Adapun nenek dari pihak ibu, nenek, ayah, kemudian kakek. Adapun nenek dari pihak ayah dan selainnya masih ada lebih berhak, yaitu bibinya atau neneknya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Bara, al-khala bimanzilatil bibi itu kedudukannya sama dengan ibu. Bibi kedudukannya sama dengan ibu. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dengan hadits ini bahwa nenek dan bibi lebih didahulukan daripada ayah. Lebih didahulukan daripada apa? Ayah dan kakek. Karena memang disebutkan bahwa kedudukan mereka sama dengan apa? Sama dengan ibunya. Ya, dan ini pendapat yang kuat ya. Karena memang asalnya ibu yang didahulukan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, al-khala bimanzilatil Ya, bibi itu saudara perempuan ibu, kedudukannya sama dengan ibu. Kedudukannya sama dengan ibu. Kemudian kata beliau, summal ukhtu li abawaini minal abawaini. Kemudian saudara perempuan yang seayah dan seibu. Summal ukhtu minal ab. Kemudian saudara perempuan dari seayah. Summal ukhtu minal Kemudian saudara perempuan dari ibu. Summal ammah. Kemudian bibi dari pihak ayah. Summal khalah. Kemudian bibi dari pihak ibu. Ya, dan sudah kita terangkan ya bahwa khala ini kedudukannya harusnya lebih tinggi, lebih dahulu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-khala bimanzilatil Khala, ya bibi kedudukannya sama seperti apa? Seperti ibu. Tsummal aqrabu fal aqrabu minan nisa. Kemudian yang terdekat, lalu yang paling dekat dari Tsummal aqrabu fal aqrab. Dari yang terdekat, kemudian terdekat minan nisa dari para perempuan. Ya. Maksudnya dari keluarganya. Tsumma asabatuhu al-aqrabu fal aqrab. Setelah itu asabahnya. Yang paling dekat, kemudian paling dekatnya. Ini dikiaskan kepada warisan. Ya, sebagaimana mereka yang paling berhak di dalam warisan, maka mereka pula yang paling berhak di dalam apa? Memberikan hadanah kepada anak kecil. Kemudian setelah jadi di urutan yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini umumnya sudah benar ya. Hanya saja al-khala ini yang perlu didudukkan pada tempatnya yang layak. Ya, kalau seperti Ibnu Qudamah di sini beliau letakkan khala setelah saudara perempuan, setelah paman, ini tentunya agak lemah pendapat ini. Kurang kuat. Karena Nabi telah menyatakan al-khala bimanzila al-um. Tapi kalau dia didudukkan antara ayah dan khala, siapa yang lebih didahulukan? Ini memang ada kemungkinan ya, berat ya, bahwa ayah lebih dahulu. Hanya saja hadits Hamzah atau hadits tentang putri Hamzah yang telah kita bacakan tadi di Sahih Bukhari, ini kuat sekali menunjukkan bahwa khala lebih didahulukan karena dia kedudukannya sama seperti siapa? Sama seperti ibu. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan tentang beberapa orang yang tidak berhak mendapatkan hadanah. Kata beliau, wala hadanata li raqiq. Tidak ada hadanah bagi seorang raqiq, seorang budak. Ya, karena budak
Dia tidak mampu untuk memberikan hadanah. Dia sibuk mengurusi tuannya dan mengurusi pekerjaannya. Karena itu, dia tidak ada keberhakan di dalam hadanah. Dan tentunya ini semuanya, kalau tuannya tidak mengizinkan raqib itu. Si budak tidak diizinkan oleh tuannya. Tapi kalau diizinkan, maka asalnya, ya, mereka lebih didahulukan di dalam hal ini. Karena Nabi SAW memberikan ketentuan umum, ya, man farraqa bainal walidati wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumil qiyamah. Siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan pisahkan dia antara dia dan antara orang yang dicintainya pada hari kiamat. Dan ini hadits umum ya, berlaku umum ya untuk budak maupun selain budak. Iya. Karena itu kalau si budak diizinkan oleh tuannya, maka dia punya keberhakan dalam hal tersebut. Tapi kalau tidak diizinkan, seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, dia tidak memiliki hak hadanah. Kata beliau berikutnya, dari yang tidak mendapatkan hadanah, wala fasikin, dan tidak boleh pula diberikan kepada seorang yang fasik. Iya. Karena orang yang fasik, dia tidak memiliki agama, sehingga tidak boleh dia memberikan apa? Memberikan hadanah. Jadi diberi hak hadanah. Ya, sebab ini dari hal yang bisa membahayakan si anak. Ya, dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kefasikan tidak menggugurkan hak hadanah. Ya, tidak menggugurkan hak hadanah. Ya, hanya saja ini tentunya dilihat ya pada keadaan. Andai kata ini pendapat diucapkan, maka harusnya dilihat pada keadaan si fasik tersebut. Ya, kalau dia misalnya berbuat kefasikan pada hal-hal yang si anak tidak berpengaruh, dan dia sendiri mendidik anaknya dengan cara yang bagus, diarahkan kepada orang lain misalnya, dia sekolahkan di tempat yang bagus, ya, maka tidak ada masalah, hadanah diberikan untuknya. Ya. So, kalau mau dihitung semua orang di masa ini, dikatakan bebas dari kefasikan, tidak mencukur jenggotnya, tidak merokok, tidak ini, tidak itu. Maka ini diantara hal yang sulit terjadi. Ya. Baik kalau dilihat pada sisi mana seorang ayah tidak memungkinkan, atau mana seorang ayah atau ibu ya pasti menginginkan kebaikan untuk anaknya, hal ini ada padanya. Ya, kemudian dilihat dari sisi lainnya, anaknya juga diarahkan kepada perkara yang bagus, maka tidak ada masalah diberikan hadanah itu untuknya. Baik, jadi ini tentang fasik perlu dirinci ya. Kemudian kata beliau, wala imra'atin mutazawwijah bi ajnabiyyin min at-tifli. Dan tidak boleh pula diberikan kepada perempuan yang sudah menikah dengan orang lain. Iya. Yang bukan dari kerabat si anak kecil. Jadi kalau si istri sudah menikah lagi, iya, maka tidak ada lagi hak hadanah untuknya. Dan ini berdasarkan hadits Abdullah bin Amr yang telah lalu, Nabi bersabda, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Engkau yang paling berhak terhadap anak itu sepanjang engkau belum menikah. Ya, dan telah kita sebutkan kalau si mantan suami ridha anaknya tetap dididik oleh mantan istrinya walaupun sudah menikah, maka tidak ada masalah. Kalau dia ridhai dan si istri punya kemampuan untuk memberikan hadanah, maka insyaallah hal tersebut tidak ada masalah. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fa idza zalatil mawani' minhum ada haqquhum min al-hadanah. Jadi itu beberapa penghalang ya, tidak boleh mendapatkan hadanah karena dia budak, kefasikan, perempuan sudah menikah. Ya, kalau misalnya penghalangnya hilang, budak misalnya dibebaskan, dia bebas sudah, dia paling berhak untuk menghadanah. Demikian pula kalau misalnya si istri sudah menikah, setelah itu dia ditalak, cerai dia sendiri lagi, maka dia boleh untuk menghadanah anaknya. Demikian pula kalau dia fasik, setelah itu dia bertobat, sadar misalnya, ya kembali kepada hal yang keadilan yang menyebabkan dia meninggalkan
perbuatan-perbuatan kefasikan, maka hadanah ini adalah kembali kepadanya. Baik, setelah itu Ibnu Qudamah membahas bila anak laki-laki telah berusia 7 tahun. Kata beliau, "Wa idza balagha al-gunamu 7 sinin, khayyara baina abawayhi, fa kana inda man ikhtara minhuma." Apabila anak kecil sudah mencapai umur 7 tahun, maka dia diberi pilihan antara kedua orang tuanya. Ya, dia diberi pilihan memilih siapa, ayahnya atau ibunya. Nah, fakana inda man ikhtara minhuma, maka si anak ini akan berada di antara orang tuanya yang dia pilih. Ya. Di antara orang tuanya yang dia pilih. Nah, ini berdasarkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan selainnya tentang seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah. Ya. Kemudian dia keluhkan bahwa si anaknya ini ingin pergi kepada, atau suami ingin membawa pergi anak laki-lakinya. Nah, ingin membawa pergi anak laki-lakinya. Maka ia pun, perempuan ini pun mengadukan hal ini kepada Nabi. Maka Nabi berkata kepada anak itu, "Ya gulam, hadha abuka wa hadhihi ummuk. Fakhudh biyadi ayyihima syi'ta." Wahai anak muda, dipanggilnya gulam sebab dia sudah memahami khitab. Ya, dia sudah memahami apa yang diucapkan. Ya. Dia katakan, ini ayahmu, ini ibumu. Ikutlah kamu kepada siapapun yang kamu sukai. Nah, fa akhadha biyadi ummihi. Maka anak itu pun mengambil tangan ibunya. Ibunya pun yang pergi membawa anak tersebut. Dan ini pula yang diputuskan oleh para sahabat di dalam hal yang seperti ini. Nah, tapi ini disyaratkan oleh para ulama apabila kedua dari orang tuanya adalah orang yang apa? Sama-sama salih, ibunya salih dan ayahnya salih, sama-sama berhak untuk apa? Untuk memberikan hadanah. Iya. Jadi kalau keadaannya seperti ini dia pilih. Kemudian syarat yang kedua, anak ini adalah anak yang akil. Ya, dia sudah berakal, sudah bisa berpikir, sudah memilih. Iya. Karena itu suatu saat yang disebutkan ya kisah ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa ada suami istri yang memperebutkan anak mereka, siapa yang berhak untuk apa? Menyusuinya, atau siapa yang berhak untuk mengasuhnya. Maka ternyata si anak ini memilih ayahnya. Dia memilih siapa? Ayahnya. Maka ibunya berkata kepada qadhi, tanya kepada anak itu, kenapa dia pilih ayahnya? Ya. Maka si anak pun menjawab, ibuku ini tiap hari menyuruh saya ke tempat Al-Kuttab. Ini tempat Al-Kuttab, tempat untuk apa? Dia belajar menulis, baca Al-Quran. Katanya ibuku tiap hari menyuruh saya ke situ. Ya wal faqih yadribuni. Kemudian si faqih yang mengajari kami, ahli fikih itu yang mengajari kami, memukuli saya kalau saya tidak bisa. Iya. Nah, adapun ayahku, kalau saya ikut sama ayahku, saya akan dibiarkan bermain-main. Iya. Karena itu dia pilih siapa? Dia pilih ikut ayahnya. Ikut ayah santai. Kalau ikut ibu, ya habis dipukul sama guru nanti. Jelas ya? Maka si qadhi pun merubah keputusannya. Ya, tetap dia berikan anak itu kepada siapa? Kepada ibunya. Karena memang alasan si anak memilih bukan alasan yang benar. Jelas ya? Tapi kalau dua-duanya salih, si anak juga memilihnya, alasannya benar, maka tidak ada masalah. Dia ikut kepada siapa yang dia pilih. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya. Ini pembahasan jika anak perempuan telah berusia 7 tahun. Kata beliau, wa idza balagatil jariyatu 7 fa abuha ahaqqu biha. Apabila anak perempuan sudah mencapai umur 7 tahun,
maka ayahnya yang paling berhak terhadapnya. Nah, sebab anak perempuan itu perlu perhatian yang lebih banyak, penjagaan yang lebih serius. Ketika dia umur 7 tahun. Ya, dan ayah lebih didahulukan daripada ibu dalam hal ini. Iya. Karena ibu sendiri itu perlu ada yang merawatnya, ada yang menjaga si ibu. Bagaimana pula dijaga? Menjaga anaknya yang sudah menginjak usia 7 tahun. Ya, karena itu di umur 7 tahun yang paling berhak adalah ayahnya. Yang paling berhak adalah ayahnya. Nah, baik. Dan di sini disebutkan 7 tahun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah di umur 7 tahun. Ya, di sebagian riwayat 6 tahun. Ya, mungkin antara umur itu tidak dipastikan, yang penting antara umur tersebut. Nah, baik. Jadi ini ketentuan yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di sini dari hal yang menjelaskan bagaimana seharusnya di dalam pengarahan hak asuh anak itu. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa 'alal abi ayastardi'a liwaladihi illa an tasha'al dan terhadap ayah dia meminta orang, kalau misalnya si ayah yang mendapatkan hak asuhnya, mendapatkan hak hadana, maka dia wajib untuk mencari siapa yang menyusui anaknya. Illa an tasha'al an turdi'ahu bi ajrin mithliha, kecuali kalau si ibu ya rela dia menyusuinya, tapi maka dia diberi upah semisal dengan itu. Nah, diberi upah. Baik. Dan si ibu yang asalnya memang ibu yang didahulukan ya, karena di dalam Al-Quran Allah berfirman wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya, kedua atau ibu-ibu lah yang menyusui anaknya 2 tahun ya secara sempurna. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, fatakunu ahaqqa bihi min ghairiha. Kalau di keadaan seperti itu dia ingin, maka dia yang paling berhak daripada selainnya di dalam menyusuinya. Ya, walaupun kalau dia minta, suami meminta kepada orang lain menyusuinya, tidak ada masalah. Ya. Penting diberikan upahnya. Diberikan upahnya. Kalau si istri tetap ingin menyusuinya, tidak ada masalah, tapi diberi upah sama seperti kalau dia memberikan orang lain yang menyusui anaknya. Karena itu dalam ayat yang lain di surah At-Talaq, fa in arda'na lakum fatuhunna ujurahunna. Kalau mereka menyusui anak-anak kalian untuk kalian, maka berilah mereka upah-upahnya. Kemudian kata beliau, sawa'an kanat bi hibaliz zauj aw mutallaqah. Ya, tidak ada bedanya apakah dia masih dalam ikatan suami atau dia telah ditalak. Dia telah ditalak. Ya, maksudnya apakah dia sudah masih di masa iddah misalnya, atau sudah talak bain, sudah lepas. Ya, maka sepanjang dia disusukan oleh ibunya, si ibu yang paling berhak dan dia diberi apa? Diberi upah di dalam penyusuan tersebut. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fa illam yakul lahu abun wala mal fa ala warathatihi ajru radha'ihi ala qadri mirathihim min. Apabila si ayah tidak memiliki, apabila anak tersebut dia tidak memiliki ayah, tidak juga dia punya harta, maka terhadap ahli warisnya kewajiban memberikan upah penyusuan itu sesuai dengan kadar pewarisannya. Sesuai dengan kadar apa? Kadar pewarisannya. Nah, ya, ini dari salah satu ketentuan ya sebagai ahli waris. Ya, jangan dia berpikir, oh saya dapat warisan kalau dia meninggal. Tapi giliran orang ini dia tinggalkan anak, dan anaknya perlu biaya perawatan, ahli warisnya tidak ada yang mau biayai. Tidak ada yang mengeluarkan biaya. Dan ini termasuk kekeliruan. Dan dalam Al-Quran Allah wajibkan hal tersebut terhadap ahli waris. Allah firman wa 'alal warithi
mithlu dzalik, terhadap ahli waris, kewajiban seperti orang tuanya di dalam hal itu. Nah, kewajiban terhadapnya. Baik. Maka dilihat sesuai dengan kadar apa? Kadar pewarisan mereka. Kalau misalnya seorang anak, begitu dia meninggal, ya, dia tinggalkan apa? Atau seorang ayah misalnya, dia tinggalkan anaknya. Nah, anaknya ketika dia meninggal, dia tinggalkan anaknya bersama ibunya, ya, dan bersama kakeknya. Maka kalau misalnya ada biaya, diberikan sesuai dengan kadarnya. Ya, maka si ibu, dia akan mengeluarkan 1/6, dan lebihnya ditanggung oleh siapa? Si kakek. Iya. Lebihnya ditanggung oleh si kakek. Demikian, mereka mengeluarkan sesuai dengan apa? Kadar warisannya. Selesai sudah ya pembahasan tentang hafalah.